Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran ketiga untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran ketiga di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi IPS KD 3.1 tentang karakteristik geografis Indonesia, materi PPKN KD 3.4 tentang persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, dan materi bahasa Indonesia KD 3.4 tentang isi iklan. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Silahkan anak-anak amati peta di sebelah kanan, di mana Indonesia diapit dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Silahkan anak-anak amati peta berikut ini. Ya, ini adalah peta Indonesia. Anak-anak dapat menuliskan nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi. Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur dan garis lintang? Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat atau BB dan bujur timur atau BT. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Di sini Pak Tino akan memberi contoh garis bujur dan garis lintang Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Nah, letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Berikut ini juga beberapa contoh letak garis bujur dan garis lintang 10 kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Kita telah menunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten. Setiap kabupaten memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Perhatikan gambar berikut ini. Paman Siti dan para tetangga bekerjasama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan.
Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Silakan anak-anak dibaca sendiri-sendiri ya. Secara astronomis, negara Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut ini. Masih ingatkah kamu apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan isinya, iklan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pengumuman, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan yaitu iklan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai suatu informasi baik dari perorangan maupun perusahaan. Contohnya adalah iklan duka cita dan iklan reuni alumni sekolah. Berikut ini adalah contoh iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Contoh iklan niaga sebagai berikut. Yang pertama, iklan penawaran barang atau produk, misalnya iklan sepatu, pakaian, smartphone, dan sepeda motor. Yang kedua, iklan penawaran jasa, misalnya iklan jasa ojek online, iklan klinik atau tempat pengobatan, dan iklan jasa pengantaran barang. Berikut ini contoh iklan penawaran atau niaga. Jenis iklan yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang sedang dihadapi. Biasanya, iklan jenis ini diterbitkan oleh instansi atau lembaga pemerintah dan organisasi non-profit, seperti lembaga swadaya masyarakat. Iklan layanan masyarakat dirancang agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap suatu hal, misalnya iklan tentang pentingnya menghemat energi untuk kebutuhan masa mendatang. Nah, berikut ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Teks iklan berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan materi iklan. Kamu dapat menyimpulkan isi teks iklan tersebut. Berikut ini langkah-langkah menyimpulkan isi teks iklan. Yang pertama, bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan.
Yang kedua, temukan ide pokok dalam teks iklan. Yang ketiga, susunlah pernyataan untuk membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Baik anak-anak, itulah pembelajaran ketiga di subtema 1 tema 9. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.